Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi moneter yang diampu oleh Bapak Dr. Ananda Setiawan MPD. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam sepanjang sejarah, uang ini memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Dimulai dari sistem barter, di mana pada saat itu saling tukar-menukar barang. Setelah itu, uang berkembang dalam bentuk barang, uang kertas, uang giral, ataupun kredit. Nah, uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga dapat diperjualbelikan. Sebaliknya, dalam pandangan Islam, uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Berikut ini pembahasan mengenai teori uang. Yang pertama yaitu teori uang. Teori nilai uang membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Teori uang statis atau disebut juga teori kualitatif statis bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah sebenarnya uang, mengapa uang itu ada harganya, dan mengapa uang itu sampai beredar. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk teori uang statis adalah teori metalisme. Uang bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Teori ini juga menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Selanjutnya, teori uang dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis antara lain teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangatlah tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula dan juga sebaliknya. Mata uang Swedia atau disebut dengan krona Swedia. 1 krona dibagi menjadi 100 or. Namun pecahan or sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2010. Uang kertas yang beredar pada saat ini adalah seperti 20, 50, 100, 200, 500, dan 1000 kroner. Mata uang Cina. Mata uang Cina adalah yuan, yang juga dikenal dengan renminbi. Simbol mata uang yuan adalah Y. 1 yuan dibagi menjadi 10 jiao dan 1 jiao dibagi menjadi 10 fen. Uang kertas yang beredar ada dalam pecahan 1, 2, 5, 10, 20, 50, dan 100 yuan. Selain itu, ada juga uang koin dalam pecahan 1 yuan, 5 jiao, dan 1 jiao. Dengan kecanggihannya teknologi dan seiring berkembangannya zaman, alat pembayaran tidak hanya menggunakan uang kertas secara tunai, namun pada saat ini juga menggunakan uang elektronik. Di Indonesia, salah satu contoh uang elektronik yang populer adalah GoPay. GoPay adalah layanan dompet digital yang dikembangkan oleh Gojek, sebuah perusahaan teknologi yang awalnya dikenal sebagai penyedia layanan transportasi online. Sekarang, GoPay tidak hanya digunakan untuk membayar layanan Gojek, tetapi juga menjadi transaksi lain seperti pembayaran di restoran, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, bahkan transfer uang ke rekening bank lain. Swedia. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara yang paling cepat bergerak menuju masyarakat tanpa uang tunai. Salah satu contoh uang elektronik yang populer di Swedia adalah Swish. Swish adalah aplikasi pembayaran yang menggunakan pengguna untuk melakukan transfer uang secara instan menggunakan nomor ponsel. Aplikasi ini sangat populer di kalangan masyarakat Swedia dan digunakan untuk menjadi berbagai transaksi, mulai dari membeli kopi di kedai, kopi lokal, hingga membayar tagihan rumah. Selanjutnya ada Cina. Salah satu sistem uang elektronik yang paling populer dan luas digunakan adalah Alipay dan WeChat Pay. Alipay yang digunakan oleh Ant Financial, bagian dari Alibaba Group,
Awalnya diluncurkan sebagai platform pembayaran untuk situs e-commerce Alibaba. Namun sekarang telah berkembang menjadi dompet digital yang komprehensif, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran tagihan, pembelian tiket, dan investasi. Sementara itu, WeChat Pay yang diintegrasikan ke dalam aplikasi pesan WeChat memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara langsung melalui chat. Kedua sistem ini telah mengubah Cina menjadi salah satu masyarakat tanpa uang terbesar di dunia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.